Gimana nih Mas Adi kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Maya gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Wah, ini masih asik dengan board gamenya nih ya, Mas Adi. Masih Mbak, masih. Oke, ini Mas Adi udah nggak asing lagi nih ya di dunia board game karena sudah malang melintang di dunia board game. Ini udah berapa tahun nih Mas? Kalau boleh tahu. Kalau malang melintangnya sebagai game designer, board game designer itu dari tahun 2015. Kalau main Oke. board game-nya dari kalau main board game udah Hmm. dari sama kan pernah main Monopoly, main ular tangga itu Ya. Itu board game juga ya ternyata. Nah, sebenarnya kita sendiri tuh sudah nggak asing dengan board game, hanya saja sebutan board game itu sepertinya kayak baru didengungkan beberapa tahun belakangan ya. Dulu kita langsung nyebutnya tuh kayak ular tangga, monopoli, terus halma. Zaman dulu banget ya. ya. Ya, tapi kita jarang menyebut itu board game. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lebih jauh sama Mas Adi ini tentang board game, apalagi katanya board game ini juga bisa jadi permainan yang untuk bisa menggali emosi. Nah, tapi ini sayangnya seharusnya kita bisa bertiga nih ya live-nya, tapi sayang banget ini Mbak Wati nggak bisa join karena kendala teknis. Oke, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol dulu ya Mas. Nah, ini Oke. Mas Adi nih, tadi kan Mas tadi bilang ya, main board game itu udah dari kecil dan aku rasa sih juga teman-teman di luar sana juga sering main board game gitu ya, kayak Halma, Monopoly, ular tangga gitu, tapi jarang menyebut itu sebagai board game. Nah sebenarnya apa sih itu board game? Jadi board game ini sebenarnya ya itu tadi kalau diterjemahkan secara harfiah kan Mm-mm. permainan papan. Cuman Mhm. dalam perkembangan waktu tidak selalu akhirnya membutuhkan papan karena board game juga ada yang versi digital itu ya, tapi tetap disebut Mhm. board game. Jadi pada intinya adalah permainan yang menggunakan apa? Akhirnya eh, secara kesepakatan gitu ya, kita nggak menerjemahkan secara harfiah bahwa itu adalah permainan yang harus dengan papan, tapi permainan yang Mhm. kita mainkan secara bersama-sama gitu ya. Kalau kita bisa Mhm. ada beberapa sendiri di atas meja, di Mhm. lantai gitu ya, di Oke. apapun itu ya. Intinya ada komponen-komponen, entah itu Mhm. kartu, itu Mhm. bisa token, Mhm. bisa berupa dadu gitu ya. Itu sudah disebut board Hmm. game. Oke, jadi sekarang papannya bukan papan-papan yang kayak kertas biasa itu ya Mas ya, bisa beralih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita main kartu pun ada alasnya itu juga disebut board game. Ya, sudah bisa disebut sebagai board game. Cuman kalau hanya kartu saja biasanya orang mungkin wah itu kan card game gitu ya. Itu. Tapi kalau ketika Hmm. diri nggak ada komponen lain yang misalkan pakai semacam token itu ya, pion itu ya untuk membantu bagian dari permainan itu. Kalau saya pribadi itu sudah menyebutnya sebagai board game. Oke, wah menarik banget ya ini ngobrolin board game. Saya juga mau ngucapin ini selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di Instagram Cerita Emosisi. Jadi, saya mau cerita nih bahwa nanti di Cerita Emosisi akan ada live secara berkala dengan beberapa narasumber dan ini adalah kegiatan pertama kami, yaitu mengundang Mas Adi. Wah, keren banget nih karena kita akan membahas board game di mana nantinya kita akan diskusi bahwa dari board game itu kita bisa menggali emosi. Wah, nanti buat teman-teman yang penasaran dan pengen tanya, bisa tuh langsung chat di kolom komentar ya. Mumpung kita ngobrol sama ahlinya board game nih. Terus gimana sih caranya kita bisa mungkin menggali pribadi anak melalui permainan dan sebagainya. Nah, terus biasanya nih Mas Adi, board game itu dimainkan untuk siapa aja sih? Ada segmentasi usia gitu nggak sih? Iya, sama seperti buku ya Mbak ya. Jadi Hmm? board game sendiri itu ada segmentasinya itu ya. Jadi
mulai dari yang toddler itu ya, anak di bawah 8 tahun, berapa ya, toddler tuh 3 tahun ke 4 tahun ya, terus sampai tahun 6 tahun, terus yang sudah bisa baca tulis itu ya mulai 7 sampai 12 tahun, terus 12 tahun ke atas, itu berdasarkan usia ya. Jadi sebenarnya bisa, kalaupun ada anak yang masih umur 7 tahun tapi memiliki bakat dari punya kemampuan senang baca, mungkin dia sudah kognitifnya sudah cukup bagus, dia bisa memainkan mungkin malah game yang di usia 14 tahun. Kita nggak kaget kalau ada anak-anak yang sudah bisa ya seperti itu. Jadi tidak secara spesifik ya, tinggal kembali ke kemampuan kognitif si anak. Oke, jadi memang ada tahapan usianya ya, sama kayak buku anak ya. Mungkin semakin sederhana itu usianya semakin kecil ya Mas ya, untuk permainan board game itu ya. Iya, sebenarnya kalau di board game lebih menyebutnya ya ada children games itu ya, yang memang game itu lebih bisa dinikmati oleh anak-anak itu ya. Ada family games ya, family games, Monopoly rata-rata family games, artinya anak kecil memiliki chance untuk mengalahkan orang dewasa gitu ya. Karena kan kalau olahraga kita hanya mengandalkan dadu, keberuntungan itu ya, ada randomizer lah di situ, yang orang dewasa pun juga ya bergantung dengan hasil roll dadu misalkan tuh ya, atau kartu gitu ya. Itu tuh family games. Kalau yang kids game gitu kan, misalkan menyusun membuat cerita atau kecepatan menyusun satu bangunan terus dia dapat poin, nah itu kan hanya bisa dinikmati mungkin oleh anak-anak gitu ya. Tapi orang dewasa mungkin tidak tertarik karena strateginya ya gitu-gitu aja gitu ya. Itu tuh yang membedakan game anak-anak sama game keluarga ya. Oke, wah sip. Menarik nih diskusinya. Nah, ini belum ada ini nih, sudah ada pertanyaan nih. Mungkin kita bisa langsung jawab aja ya. Bisa langsung jawab aja dari Karima Zahrotul Jannah. Apa saja hal yang harus diperhatikan agar board games efektif untuk menggali emosi anak? Waduh, ini langsung ke pertanyaan inti ya. Silakan Mas Adi. Diperhatikan membuat board game. Kalau gini, saya sebagai game designer itu selalu, ini game untuk dimainkan ke siapa dulu gitu ya. Kalau misalkan tadi spesifik memang artinya kan desain permainannya, tingkat kerumitannya harus dirancang sesuai dengan kognitifnya itu ya, kemampuan dia dalam berpikir itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus clear ya, misalkan untuk menggali emosi ini, emosi apa aja itu ya. Dan kebetulan saya waktu itu melihat itu ya, artinya ingin mengembangkan board game yang sudah dari buku yang ditulis oleh Mbak Maya sama Mbak Wati itu ya. Nah, itu kan menjadi referensi utama kalau kita mau merancang sebuah board game untuk menggali emosi, ya kita harus clear dulu referensinya seperti apa. Itu ya, jadi referensi buku yang sudah ada ya, yang juga mungkin sudah dinikmati puluhan ribu anak itu ya, dan orang tua. Nah, kayak yang ditulis sama Mbak Maya juga sama Mbak Wati ya, itu yang menjadi referensi, itu bisa jadikan referensi. Nah, kebetulan kami yang bertiga sedang mengembangkan itu ya. Jadi ini langsung boleh nunjukin nggak Mbak prototipe-nya? Waduh, ya ini sebenarnya kita juga mau ini nih ya, menunjukkan tipis-tipis ya progres yang sedang kita kerjakan ya, Mas Adi. Ada Mas Adi sebagai praktisi dan pengembang board game, kemudian ada Mbak Wati dan juga saya. Nah, ini kita lagi bikin semacam board game tentang mengenal emosi, ya mungkin nanti bisa membantu anak-anak ini dalam menggali emosinya. Boleh mungkin belakangan kali ya Mas, biar teman-teman penasaran, karena masih banyak banget nih yang mau kita obrolin.
Boleh di-keep dulu, nanti belakangan baru kita tunjukin biar teman-teman penasaran. Udah ada tuh ya kartunya. Nah, nanti lebih jelasnya di bagian akhir ya, teman-teman jangan kemana-mana ya. Nanti di bagian akhir kita akan ngobrol lebih jauh nih tentang board game emosi ini. Tapi sebelumnya, board game itu ada berapa sih Mas jenisnya? Atau gimana? Kalau buku anak itu kan ada kayak, ini ada picture book, kayak gitu kan. Nah, kalau board game ini jenisnya seperti apa sih? Oke, sebenarnya kita mau ngelihat dari apa dulu. Misalkan kalau dari pembagian umur tadi ya, ada berdasarkan rentang usia itu ya. Nah, sederhananya mungkin game yang untuk anak-anak dan untuk yang dewasa. Pembagiannya biasanya di 14 tahun biasanya ya, karena 14 tahun itu isi regulasi pemerintah tentang mainan itu ya. Mainan itu dianggap mainan, pokoknya salah satunya kalau dari usia 14 tahun ke bawah itu masih dianggap sebagai mainan. Nah, ya, itu definisi pemerintah ya. Jadi kadang ngikutin itu. Kalau berdasarkan jenisnya memang kita bisa melihat dari genre itu ya. Kayak film gitu Mbak. Di film itu kan horor, ada yang komedi. Nah, kalau di board game itu ada yang party games. Party game itu game yang dimainkan bisa lebih dari 5-6 orang ke atas tuh ya. Bahkan ada board game yang bisa dimainkan 30 bahkan 100 orang lebih gitu ya. Itu ada bermain ya, bersama-sama ya. Artinya bukan bermain beberapa meja, bukan, tapi satu permainan banyak. Mungkin kalau yang lebih populer teman-teman mungkin pernah tahu game Werewolf itu ya. Game deduksi di mana kita harus ada 2 kubu serigala, terus kubu manusia. Yang manusia nggak tahu siapa yang serigala berburu manusia gitu ya. Itu bisa puluhan orang, itu party games. Terus ada Euro games ya, kita kadang ngomongnya, atau economic games, game yang itu bicara tentang bagaimana ngelola sumber daya, ngelola uang, ngelola baku, terus kita ubah menjadi apa. Nah, itu biasanya tuh yang orang dewasa ya. Ada lagi yang party game, terus tadi ada economic Euro games, ada yang storytelling gitu ya. Jadi mungkin one day bisa dikembangkan juga board game yang story driven gitu ya. Jadi kita semacam role play, ada misi, quest gitu, yang harus diselesaikan gitu ya. Itu juga ada yang khusus untuk anak-anak juga ada. Ada banyak lah genre ya Mbak. Jadi kayak ya sama, ada yang horor juga itu ya, tema board game. Seru-seru gitulah. Detektif juga ada jadi memang, gitu kan. Jadi memang luas banget ya Mas kalau untuk jenis-jenisnya atau genre ini. Nah tadi kan Mas tadi bilang kalau mengacu ke aturan pemerintah tuh 14 tahun ke atas ya untuk pemain board game ini ya. Nah kalau anak-anak ini kan, kalau menurut Mas Adi, anak-anak itu bisa nggak sih main board game? Bisa, sangat bisa. Makanya beberapa, kalau di luar negeri ada beberapa ya penerbit board game, publisher ya, kita publisher board game yang untuk board game anak gitu ya. Salah satunya namanya HABA, HABA gitu ya, dari Jerman. Dia memang spesial karena dia awalnya bikin mainan dari kayu itu ya. Nah terus mereka mengembangkan ada aturan permainan, akhirnya jadi board game itu ya. Mereka ngembangin itu HABA. Jadi itu mulai yang untuk anak usia 2-3 tahun sampai ya itu 14 tahun itu ada. Gamenya lucu-lucu. Saya ngoleksi beberapa sih. Waduh, seru banget ya. Jadi anak-anak pun juga bisa main ya untuk board game ini ya. Pasti lebih seru juga ya, karena kan anak-anak memang dunianya bermain gitu. Nah, kalau menurut Mas Adi nih, kenapa sih kok anak-anak itu perlu main board game? Iya, karena ini ya, nature anak-anak memang bermain ya. Jadi dia kita belajar itu ya, bahwa pada saat kita anak-anak pun belajar tentang banyak hal, mungkin salah satu dan mungkin salah banyak itu ya dari bermain ya Mbak ya. Nah kenapa harus bermain board game? Karena gini, board game itu ngajarin problem solving ya.
Oke. Jadi selalu pihak yang kita tahu lah kayak ada Halma, ada Monopoly itu yang kita nyebutnya Halma. Monopoly itu klasik board game ya. Board game yang di tahun 1980 ke atas itu seringkali disebut modern board games gitu ya. Di board game yang lebih seru. Sekarang ada lebih dari 10.000 judul board game ya. Jadi bahwa board game itu tidak hanya monopoli dan ular tangga itu ya. Ada begitu banyak di luar sana, dan di Indonesia pun sudah cukup banyak gitu ya, lebih dari 20 judul board game lokal secara komersial ya. Gitu. Jadi intinya sih anak-anak ya belajar dari board game itu tadi bisa problem solving, bisa ngajarin critical thinking, terus bisa apa ya, creativity lah, banyak hal gitu ya. Itu sih. Oke. Apresiasi juga kali ya, Mas. Jadi kan kita belajar sport itu kan. Iya, betul banget ya. Betul. Kalau di games kan memang harus bisa mengakui kalau misalnya mungkin lawan kita menang, kitanya masih kalah kayak gitu ya. Jadi harus bisa mengakui dan apresiasi juga ya, Mas. Iya. Sebenarnya di board game itu ada game yang kompetitif, ya artinya pemain compete satu dengan yang lain, tapi juga ada kelompok pembagiannya ke kooperatif. Jadi ada game itu semua pemain itu harus bekerja sama melawan sistem. Jadi ada salah satu board game pandemik ya, ini sebelum COVID ya. Jadi game itu ceritanya para itu memiliki peran, ada yang jadi tentara, ada yang jadi ahli medis, ada macam-macam lah ya, berbagai profesi, ahli virus gitu ya. Intinya berusaha mencegah penyebaran virus di dunia. Nah, pemain itu kalau gagal mencapai tahapan-tahapan yang sudah ditentukan dalam aturan permainan, yang misalkan itu ya penyebaran virusnya tidak melebihi dari wilayah yang yang ada, itu kita akan kalah sama-sama ya. Jadi kalau menang bareng-bareng, kalau kalah bareng-bareng. Oke. Jadi nggak hanya kompetitif ke antar pemain ya, tapi juga kita bisa bekerja sama sebenarnya dalam board game itu. Wah, ini berarti udah banyak banget nih ya keseruannya kita bermain board game. Ada lagi nggak sih, Mas, kelebihan board game dari permainan yang lainnya? Ya, sebenarnya sebelum tahun 2015, jadi saya sempat cerita di awal mulai terjun di industri board game itu tahun 2015 karena mengikuti event yang diadakan oleh Kompas, gitu ya, Kompas Gramedia sama Mara. Nah itu saya baru memulai ikut kompetisinya dan alhamdulillah juara 1 itu ya, bikin warung board. Nah sebelumnya saya bikin video games, Mbak. Jadi ini saya mau cerita kenapa akhirnya saya kok jatuh cinta ke board game gitu ya. Lebih suka video game, tapi mungkin dari sekian jenis game itu kan banyak banget medianya. Tapi saya kan suka board game salah satunya adalah karena interaksinya langsung gitu ya. Jadi interaksi langsung itu misalkan saya sebagai orang tua main dengan anak-anak saya, dengan istri saya itu ya. Saya bisa melihat progres dia gitu ya, dalam berpikir, dalam mengelola emosinya itu ya, dalam banyak hal itu ya. Jadi ketika minggu ini bermain terus dia kalah dan dia kan akan mencoba itu ya strategi baru gitu ya. Jadi waktu itu masih umur sekitar 7-8 tahun itu ya. Nah terus bermain lagi gitu ya, bermain lagi dia sudah punya strategi yang berbeda itu ya, dan bisa mengalahkan orang tuanya gitu ya. Nah ini yang mungkin kalau dari sisi parenting itu ya, hal yang positif itu adalah kita sebagai orang tua juga akhirnya bisa harus juga kalah, itu hal yang biasa, kalah sama anak itu ya. Ini pengalaman kami ya, sebagai saya dan istri saya ketika bermain kalah sama anak-anak itu ya. Jadi kita harus apresiasi bahwa kamu hebat ya, sudah belajar itu ya. Nah itu yang membuat mereka tercipta rasa percaya diri gitu ya. Jadi seperti itu sih Mbak. Itu yang membedakan mungkin yang kalau di video game kan meskipun bapak sama anak main bareng ya,
di ruang keluarga, tapi pandangan mata kita tuh kan melihat layar, bukan seperti saya sama Mbak Maya. Ini kebetulan split screen. Tapi kalau di video game itu ya itu tadi mainnya bareng, tapi kita sebenarnya nggak saling melihat itu, tapi kita melihat ke TV layar yang iya betul. Itu yang membedakan. Itu salah satu ya interaksi kita, anak melihat body language orang tua, ekspresi orang tua, dan sebaliknya orang tua melihat ekspresi dari anak. Oke, waduh, jadi emang banyak banget ya keseruan dan manfaat ketika kita tuh bermain melalui board game. Dan kebayang sih saat kita bermain board game, apalagi berbanyak ya, bertiga, berempat, itu kan pasti ada kayak rasa gemes, ada kompetitif, gimana kita bisa mengendalikan diri, strategi ya kan, harus bisa untuk langkah berikutnya apa nih, kayak gitu. Jadi ada berpikir kreatif dan juga solutif itu tadi ya Mas ya, keren banget nih. Nah terus ini nih, board game ini kan banyak sekali manfaatnya dan keseruan ya yang tadi Mas Adi sebutin ya. Nah, di project berikutnya ini kita kan berkolaborasi Cerita Emosisi dan Mas Adi selaku board game designer untuk membuat board game yang bisa menggali emosi anak. Nah, ini sepertinya memang belum ada ya board game yang benar-benar khusus untuk menggali emosi anak gitu ya. Nah, gimana sih Mas dulu caranya waktu ini kan kita sudah sebenarnya ya ini kalau kita boleh cerita nih, pengembangan board game ini kan sudah cukup lama ya Mas ya, di awal-awal masa pandemi sepertinya ya. Kemudian sempat terhenti dan kita sekarang udah mulai fokus lagi nih untuk mengembangkan board game ini. Nah, kalau dari Mas Adi nih, dulu saat mengembangkan board game emosi ini, gimana sih caranya? Terus apa saja yang perlu diperhatikan? Ini tadi menyangkut pertanyaan dari teman tadi kita yang bertanya ya. Ya. Jadi kalau kita merancang board game itu ya, apapun ya board game-nya, kita harus tahu sebenarnya board game ini goals-nya apa gitu ya. Jadi karena board game ini punya tujuan gitu ya. Sama seperti pada saat desainernya permainan Monopoly, merancang Monopoly itu kan dia punya tujuan. Tujuannya adalah Monopoly itu sebenarnya mengedukasi masyarakat tahun 1910-an itu ya, untuk kesadaran membayar pajak gitu ya. Jadi gamenya tapi landlord. Nah itu ada goals yang clear. Nah dari tujuan yang clear itu apa yang mau dicapai, kita akan breakdown itu ya, bagaimana supaya pemain itu memiliki experience atau pengalaman yang itu untuk achieve atau untuk meraih goal tersebut, menyelesaikan misi tersebut gitu ya. Jadi setelah itu kita atur aturan regulasi cara bermainnya bagaimana gitu ya. Setelah kita sudah menyusun rule-nya, aturannya, kita menguji itu ya, menguji apakah mekanik permainannya, gamenya ini sudah mampu mencapai goals yang mau kita capai tadi itu ya. Nah kalau emosisi ini kan kita memang didesain itu untuk sesuai dengan bukunya karena kan untuk segmentasi anak-anak ya, parenting lah, orang tua dan anak. Sehingga ini saya waktu itu memahami ini adalah family games, atau kalau di bukunya ini adalah buku yang dibaca oleh orang tua dan anak itu ya, karena orang tuanya juga belajar di situ, anaknya juga belajar itu ya, bukan anaknya aja atau orang tuanya saja itu ya. Nah, maka saya memikirkan pada saat itu dan saya butuh Mbak Wati sama Mbak Maya untuk memberikan feedback gitu ya, apakah ini sudah align atau selaras dengan bukunya itu ya, karena untuk bisa supaya dari buku ke board game ini bisa saling melengkapi itu ya. Artinya kalau hanya buku saja kan mungkin belum cukup untuk mengetahui emosi dari anak-anak kita itu ya. Setelah membaca apakah ada hasilnya gitu ya. Kan mungkin
para parents di sini, wah, kayaknya udah baca. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana dia sudah memahami emosi, bagaimana dia memahami emosinya diri sendiri, emosinya orang tua atau orang di sekitarnya, maka kan kita harus melihat itu ya. Betul. Kalau kita kasih assessment nanti, waduh ribet itu ya. Ini yang backgroundnya psikologi nggak semudah itu ya. Nah, sebenarnya, akhirnya saya coba pikirkan bagaimana dari permainan sederhana ini, orang tua itu nggak usah ribet-ribet pakai assessment khusus ya. Tapi dia sudah bisa melihat gitu ya, bagaimana sejauh mana dari permainan ini yang anak-anak itu dengan antusiasnya itu ya bermain dan orang tuanya, tapi mereka saling belajar akhirnya itu ya, tahu emosi saya tuh sebenarnya seperti ini itu ya. Nah, orang tua itu kadang gini. Setelah saya mencoba, jadi sebelum nyoba main sama Mbak Wati, sama Mbak Maya dan Mbak masing-masing keluarga ya, saya tuh main sama istri dan anak saya dulu. Ya. Yang terjadi adalah kita ini orang tua, saya itu kadang sok tahu tuh gini maksudnya. Ketika ada satu situasi apa itu dalam gamenya itu ya, sambil tunjukin ya, ini ada kartu situasinya seperti ini, ada banyak gitu ya. Nah, kadang kita tuh menebak, anak saya tuh pasti emosinya sedih misalkan ya, atau misalkan ini saya misalkan bersepeda di sekitar rumah gitu ya. Nah, saya sama istri saya dia pasti seneng gitu ya. Tapi ternyata anak saya yang kecil itu tidak suka itu ya, tidak suka misalkan. Nah itu tadi yang kita merasa tahu, tapi sebenarnya tidak tahu gitu ya. Dan setelah anak saya yang kecil tuh ya, namanya Aura, jadi misalkan aku nggak suka itu ya. Nah, kita akhirnya tahu itu ya, oh ternyata dia selama ini nggak suka itu ya. Nah inilah akhirnya bermain itu kita ada diskusi gitu ya. Jadi proses yang sangat menyenangkan itu ya, ketika setelah bermain ada topik diskusi itu ya, yang selama ini mungkin ada apa ya, kebuntuan komunikasi mungkin orang tua dan anak itu ya. Nah itu akhirnya bisa cair itu ya dari setelah bermain, karena nanti juga ada scoringnya tuh ya, siapa yang lebih memahami siapa mama, apakah lebih memahami papa atau siapa itu, kita bisa. Jadi dari game ini tuh bisa saling tahu kita, ternyata saya kurang memahami selama ini ya. Gitu. Waduh, ini seru banget ya sebenarnya. Dengan bermain board game emosi ini kita juga bisa saling curhat, karena memang kadang-kala itu kan soal emosi ini kan sangat-sangat, emosi itu sesuatu yang sangat mendasar tapi tidak mudah untuk disampaikan atau diekspresikan terkadang. Nah, terkadang kita tuh butuh adanya media untuk bisa mengungkapkan apa sih yang sebenarnya kita rasakan. Tadi Mas Adi juga udah coba sendiri nih sama keluarga, ternyata untuk mengetahui perasaan orang lain itu nggak bisa tebak-tebak buah manggis ya, harus dikonfirmasi ya Mas ya. Nggak bisa hanya kayaknya dia senang deh atau kayaknya dia sedih deh kayak gitu, nggak bisa seperti itu, harus dikonfirmasi bener nggak sih dia merasa senang atau sedih. Nah ini yang coba kita angkat dalam games board game ini gitu. Nah, ketika kita bermain board game, ada situasi-situasi yang kita sajikan yang nantinya pemain akan memilih, membacakan, dan kemudian perasaannya akan ditebak oleh pemain yang lainnya. Kira-kira seperti itu ya, Mas ya. Nah, disitulah serunya ketika kita menebak emosi seseorang. Kita belajar untuk lebih peka, benar nggak, Mas? Belajar memahami. Kemudian kita belajar empati juga kalau di posisi teman kita, apa ya yang kira-kira dirasakan, kurang lebih seperti itu. Dan serunya setelah bermain board games ini ada diskusi juga ya antar orang tua. Misalnya ketika tadi anaknya Mas Adi ketika bermain sepeda di kompleks, yang dikiranya senang ternyata sedih, itu mungkin bisa jadi bahan diskusi. Kenapa kok sedih? Ataukah pernah punya pengalaman misalnya terjatuh atau misalnya apa, itu kan bisa jadi diskusi yang panjang dan seru ya di antara keluarga. Nah itu tuh bocoran tentang board game mengenal emosi. Ternyata memang board game ini sangat bisa sekali untuk menggali emosi anak-anak ataupun anggota keluarga.
Nah, Mas Adi, ini kita balik lagi ke pertanyaan ya di kolom komentar. Oke, Silakan. dari Tichan1727. Tips mengajak anak bermain board game supaya teralihkan dari bermain gadget. Gimana, Kak? Oke, ini nature anak itu kalau sama anak-anak saya ya, dan kalau saya di satu ya, sebenarnya nature anak-anak itu adalah bermain itu ya, dan bermain itu mereka sebenarnya tidak peduli dengan medianya gitu ya. Jadi mau bermain petak umpet, mau bermain gadget, mau bermain game di komputer, mau di konsol. Intinya ketika orang tua mengajak bermain dan bermain itu dia lihat kok seru ya itu ya, mereka akan bermain gitu ya. Jadi dicoba dahulu itu ya. Jadi itu yang saya lakukan ya dengan anak-anak saya, dengan keluarga itu ya, waktu acara keluarga ketika saya selalu kalau acara keluarga bawa board game itu ya. Bahkan ada board game yang nanti Emosisi ini juga ukurannya didesain kecil itu ya, sehingga kalau masuk tasnya kecil atau tasnya ibunya itu yang mamanya bunda itu mudah ya. Bisa dimainkan misalkan ya kalau ke food court gitu ya, bisa main bareng gitu ya. Jadi mengajaknya ya ajak aja itu ya. Mungkin orang tuanya kalau yang ngajak biasanya gini, akhirnya gini, pertama memang atur waktu ya, kita harus janjian gitu ya sama anak. Papa udah beli ini board game misalkan, kalau ini board gamenya papa yang Warung Wars misalkan gitu ya, kita main ya nanti malam. Nah, mereka akan ngatur waktunya biasanya ya, kalau anak-anak mungkin udah SD itu ya, dia udah siap itu ya. Nah, dengan berjalannya waktu, justru anak-anak saya yang mengajak papa mamanya yang main. Pak, yuk main. Itu satu hal yang apa ya, buat orang tua harus mau bermain itu ya. Kadang ada orang tua yang tidak apa ya, mungkin banyak aspek ya. Salah satu yang saya coba pernah gali itu dia canggung juga itu ya bermain dengan anaknya, terutama bapak ya. Tapi ya kalau bapaknya gamers mungkin lebih gampang gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti pada saat kita sudah cukup rutin ya, yang terjadi adalah anak-anak saya, ayo Pak main board game itu ya. Di saat papanya lagi sibuk misalkan, Pak ntar besok ya kalau atau udah nggak sibuk main board game yuk. Nah, nanti bisa seperti itu, dan itu sesuatu yang apa ya, mungkin di masa pandemi atau kondisi saat ini, atau kita tidak harus, sebenarnya kan gini ya, kita travel bukannya berarti ini akan menggantikan traveling, tapi sebenarnya quality time bersama keluarga itu tidak harus mahal dalam tanda kutip ya. Dan tidak harus keluar rumah, dan ini ya di rumah pun kita bisa bangun loh quality time yang baik dengan board game gitu ya. Ataupun kalau harus keluar kota ya sambil bawa board game. Kadang kan sudah keluar kota nih Mbak, tapi asik sama gadgetnya sendiri itu. Betul banget. Nah kalau sudah board game itu kan keluar kotanya benar-benar tujuannya quality time, bukan pindah tempat pakai gadget. Ini kan sementara yang terjadi para parent ini dan anak-anaknya seperti itu. Terus ngapain? Oke, jadi nggak usah khawatir ya, selama orang tuanya itu mau terlibat untuk bermain, meluangkan waktu, pasti anak-anak akan teralih dengan gadget. Nah, benar nggak Mas Andi? Karena biasanya kalau kita amati, anak-anak itu akan cenderung bermain gadget ketika memang nggak ada yang menemani. Coba kalau misalnya orang tuanya menemani, meluangkan waktu, mengajak bermain bersama, anak-anak pasti akan dengan senang hati main bersama. Karena pada dasarnya main bersama itu jauh lebih menyenangkan daripada bermain sendirian. Biasanya gadget itu jadi alternatif terakhir kalau misalnya memang udah nggak ada temen, bingung, nggak ngapa-ngapain, ya udah dia pinjem gadget gitu ya. Nah jadi nggak usah khawatir nih, pasti board game akan bisa jadi permainan yang menyenangkan di keluarga dan mengalihkan juga dari gadget gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Dia Cemut. Berapa lama pembuatan board game Emosisi ini? Idealnya berapa kali playtest untuk pembuatan board game atau card game? Oke, berapa lama? Kita sebenarnya, jadi gini,
Ini cerita historisnya ya sebelum saya nggak apa ya istilahnya pitching ya mungkin semacam presentasi ke Mbak Wati sama Mbak Maya itu saya sebenarnya sudah kembangkan gitu ya, sudah bikin waktu itu, kita sudah punya ya apa ya permainan yang mungkin lebih spesifik untuk saling mengenal emosi itu ya. Itu sudah saya develop sekitar tahun 2018 sebenarnya itu ya. Jadi gamenya sudah core gamenya udah saya bikin ya. Teman memang terhenti ada beberapa project lain itu ya. Nah akhirnya terus di 2020 akhir ya atau 2021 awal tuh sempat saya ngobrol mencoba maksudnya daripada saya bikin sendiri itu ya saya publish sendiri. Nah kebetulan waktu itu saya memang udah kenal ya sama Mbak Wati terlebih dahulu ya. Mbak Wati itu saya nulis sama Mbak Maya bikin buku mengenal emosi itu ya loh, sudah ada bukunya. Nah kenapa nggak board game yang sudah saya juga kembangin sebelumnya itu dikolaborasikan ya. Jadi kalau dihitung sebenarnya total waktunya mungkin sekitar dari development awal ya sebelum sama ketemu Mbak Wati sama Maya itu sudah hampir setahunan ya developmentnya. Ya 1,5 tahun lah. Terus pertanyaan yang kedua adalah playtestnya itu ya. Yes. Nah playtest kalau saya berapa kali gini ya. Jadi playtest itu tidak ada acuan spesifik harus berapa banyak gitu ya. Kalau menurut saya sebagai game designer yang sudah merancang beberapa game untuk komersial ya, pengujian itu ketika game yang kita buat itu sudah achieve dari apa ya tujuan kita, goals yang kita mau capai itu udah cukup ya. Misalkan ya memang nggak bisa 2 kali ya, mungkin bisa lebih dari 10 kali. Tapi kalau misalkan 8 kali kita lihat, oke ini udah cukup kok itu ya, ya udah selesai itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, pengujian itu yang penting sebenarnya ada 2. Pengujian core mekanik permainannya, di mana kita fokus aturan bermainnya, experience bermainnya. Yang kedua adalah kita menguji secara visual dari board game-nya itu ya. Jadi gambarnya apakah sudah oke, sudah warnanya sudah cocok gitu ya, sudah cocok dengan target audiens kita. Misalkan kalau mengenal emosi, warna yang dibuat kan ngikutin color palette yang ada di bukunya itu ya. Sehingga buku yang sudah dirancang untuk memang didesain untuk keluarga itu ya, untuk anak-anak, orang tua dan itu diterapkan juga di board game-nya. Jadi saya mungkin nggak terlalu ribet untuk menguji lagi karena sudah tervalidasi dari bukunya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi memang itu biasa. Iya, karena kan pasti membuat board game itu kan nggak mudah banget ya, harus diuji bolak-balik konsepnya juga. Di awal ketika kita ngobrol gitu ya, saya cukup takjub sih waktu itu Mas Adi dengan cepat banget presentasi dengan sangat detailnya. Wow, ini keren banget permainannya ya. Dan kalau saya pribadi sih merasa bahwa ini jadi sesuatu yang saling melengkapi akhirnya. Karena kalau misalnya dengan buku saja, itu rasanya masih kurang kuat gitu ya dalam menggali emosi anak gitu. Nah, dengan adanya board game ini bisa lebih meluas lagi dan mengeksplor lagi perasaan anak di berbagai situasi. Nah, mungkin Mas Adi bisa ditunjukkan seperti apa nih Mas ininya, seperti apa board game-nya. Oke, jadi tujuan permainan ini kan memang tadi ya, setiap pemain itu bisa mengekspresikan emosinya dan pemain lain berusaha memahami emosi dari pemain aktif atau pemain utama itu ya. Jadi nanti setiap pemain ini prototipe ya. Jadi yang teman-teman lihat ini mungkin akan berbeda dengan hasil finalnya ya. Jadi nanti tiap pemain itu sesuai buku ya. Jadi sesuai buku mengenal emosi itu ya. Emosi. Ini kelihatan ya. Kelihatan. Ini icip-icip ya, jadi ini hanya prototipe saja.
sekilas tentang permainan board game sebagai gambaran, tapi nanti ini akan berbeda dengan yang nanti akan rilis ya Mas, karena akan ada dilengkapi dengan satu emosi lagi dan lainnya. Ya, jadi nanti tiap pemain itu punya kartu emosi, pegang kartu emosi masing-masing itu ya. Nah, ini kita rancang untuk 2-4 pemain itu ya. Kurang lebih. Jadi ini sama persis seperti di bukunya gitu ya. Maksudnya mulai dari ilustrasinya, emosi dasarnya itu ya, ada 6 emosi ya. Nanti nah, pemain itu akan, jadi ini terus ada 2 macam aja. Sini simple gamenya tuh ya. Bahkan mungkin dimainin di dalam mobil pun saat perjalanan bisa aja. Bener gitu banget. Ya. Nah, jadi perjalanan lagi keluar kota daripada sibuk sendiri-sendiri ya. Nah, ini ada emosinya, kartu emosi, ini ya ekspresinya. Terus ini adalah kartu situasi. Ada kurang lebih nanti total 150 ya. Iya. Jadi ketika, dan itu seru banget karena bermainnya kan replayability-nya cukup tinggi ya. Nah, ini nanti ada situasi-situasinya ya. Jadi satu kartu ini ada 3 situasi gitu ya. Nah, nanti pemain utama, jadi kan kita mainnya misalkan berempat gitu ya. Nah, nanti bergantian dari 4 orang pemain itu ada satu pemain yang jadi pemain utama. Nanti bergantian arah jarum jam. Nah, tugas pemain utama adalah dia memilih satu situasi. Gitu ya. Satu situasi yang ada di setiap kartu. Nah, kartunya ini acak gitu ya. Jadi diambil yang paling atas. Nah, terus dia bacain ke pemain yang lain itu ya. Misalkan ini hewan peliharaan mati. Hewan peliharaan mati. Nah, nanti si pemain utama akan menentukan emosinya secara rahasia itu ya, nggak ketahuan sama pemain yang lain, dia harus jujur itu ya. Kalau hewan peliharaan mati, perasaan dia apa gitu ya? Apakah takut, sedih, jijik, marah, senang atau terkejut gitu ya. Nah, dia memilih gitu ya. 1 dari 6 emosi dasar itu ya. Nah, dia memilih dan nggak boleh dirubah lagi itu ya. Misalkan terus pemain yang lain itu papanya, mamanya, kakaknya atau adiknya itu ya, atau siapapun yang ikut bermain di situ menebak emosinya. Jadi kartu masing-masing seperti apa ini ya, menebak. Lalu bersama-sama membuka kartunya itu ya, membuka kartunya. Misalkan saya tadi memilihnya adalah, misalkan justru saya memilihnya marah misalkan itu ya. Nah, jadi ketika hewan peliharaan mati itu saya marah itu. Kenapa kok mati gitu ya? Ekspresi saya bisa marah. Mati misal. gitu. Oke. Iya. Nah, mungkin yang lain ada juga yang nebak betul gitu ya. Ya. Terus ada yang mungkin nebaknya sedih, ada yang mungkin menebaknya yang lain ya, ekspresi yang lain itu ya. Nah, nanti setiap pemain yang berhasil menebak itu akan dapat token, gitu, dapat poin. Jadi dia ngasih poin ke pemain yang berhasil menebak. Nah, pemain yang gagal menebak, dia akan kehilangan poinnya. Jadi poinnya itu nanti akan, setiap pemain itu akan dapat kayak ini ya. Ini kecil-kecil. Token. Token istilahnya. Sehingga nanti, nah itu dilakukan hingga beberapa kali putaran ya, tergantung jumlah pemainnya. Nanti di akhir permainan kita hitung itu ya, berapa jumlah poinnya. Ya. Yang terpenting sebenarnya adalah nanti di buku ini rencananya sudah akan dilengkapi yang disusun oleh buku panduan orang tua ya, atau panduan bermainnya ya. Bukan aturan cara bermainnya, tapi setelah bermain kita memaknainya bagaimana. Nah, ini yang penting sebenarnya. Jadi jangan habis main terus diberesin selesai gitu. Sudah. Justru ini disusun sama Mbak Maya sama Mbak Wati dengan sangat baik. Oke, waduh itu tadi bocoran ya teman-teman, sekilas tentang bagaimana board game nanti akan dikembangkan dan juga akan dirilis di awal tahun depan. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Wati. Apa tantangan yang dihadapi saat menyusun board game Emo dan Sisi ini? Tantangannya apa nih Mas? Tantangannya adalah ini masa pandemi gitu ya.
Artinya kemarin idealnya ya kita menguji sebuah game itu memang offline gitu ya. Langsung ya, betul. Ya, itu satu tantangan ya. Jadi saya sama Mbak Wati, Mbak Maya harus secara online gitu ya, via Zoom mencoba itu ya. Tapi itu yang pertama, waktu awal memang ada kendala gitu ya. Tapi game ini sangat simple, waktu itu bisa dimainkan juga secara online. Terus kita main sendiri-sendiri kan tuh ya, kita Mbak Maya dengan keluarganya, Mbak Wati dengan keluarganya. Dan oke gitu ya. Jadi itu tantangan paling berat sih kalau saat ini ya. Karena kita nih belum pernah sama sekali ketemu loh dari langsung. awal. Langsung gitu ya. Jadi kita LDR-an ya Mas, tapi syukurlah ada teknologi yang menyatukan walaupun nggak bisa tatap muka secara langsung, tapi tetap bisa koordinasi via online seperti ini contohnya. Nah jadi teman-teman seru banget nih, waktu saya main juga sama suami itu jadi benar-benar seperti tadi Mas Adi bilang, kita saat bermain itu nggak hanya sekedar bermain kemudian selesai, karena yang paling penting adalah bagaimana kita menggali emosi anak dan apa yang dirasakan anak setelah bermain itu gitu. Jadi misalnya tadi contohnya ada handuk jatuh di kamar mandi misalnya seperti itu ya. Apa sih yang dirasakan? Tidak hanya sekedar berhasil mendebak takut atau jijik atau sedih, tidak hanya sekedar seperti itu, tapi kita bisa menggali kenapa kok bisa takut misalnya, gimana caranya supaya handuknya nggak jatuh saat di kamar mandi. Jadi kita bisa menggali dengan banyak pertanyaan-pertanyaan tambahan kepada anak atau pemain yang lainnya, itu untuk menggali selain emosi, rasanya juga bisa menggali diri sendiri juga ya Mas ya, bener nggak? Kita kan jadi benar-benar mengenali diri kita sendiri ya. Oh kalau aku ada di kondisi seperti ini, aku rasanya gimana ya? Yang kadang-kala mungkin kita nggak terlalu memperhatikan itu gitu, tapi ketika bermain kita jadi menyadari itu lebih dalam gitu. Ya. Nah terus ini nih, apa aja sih yang perlu diperhatikan saat kita bermain board game? Nah, apa aja nih Mas saat bermain board game, misalnya ada orang tua, misalnya anak gitu ya, atau anggota keluarga yang lainnya, harus gimana sih supaya main board game-nya itu seru dan menyenangkan? Oke, ada beberapa permainan yang memang itu dipengaruhi besar dengan karakter pemain ya. Ada beberapa games yang kalau pemainnya itu nggak aktif, maka permainannya akan cenderung kurang menyenangkan itu ya. Permainan kalau board game mengenal emosi ini justru permainan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh, menurut saya ya, dari pengalaman mencoba ya, tapi banyak dengan keluarga ya, itu yang tetap selalu fun itu ya, dan dimainkan selalu experience-nya baru gitu ya. Karena itu tadi akan selalu membuka hal yang selama ini mungkin kita entah tabu atau sungkan atau apapun ya untuk dibicarakan ya. Nah, jadi game itu sebenarnya karena gini, menurut saya psikologi saat orang bermain itu adalah kita menjadi diri kita sendiri ya. Berbeda kalau kita mungkin di luar bermain ya. Kalau bermain itu kan kita kita adalah menjadi diri kita gitu ya. Itu bermain karena kita bawah sadar melepaskan semua atribut kita kepada saat kita memang terlibat secara emosional dengan permainannya itu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Nah mungkin kalau permainan seperti ini, mungkin kalau anak-anaknya mungkin ini ya, peran orang tua juga udah ngaruh juga ya. Penting. Mungkin iya harus seru juga ya, masukin betul. untuk membawa suasananya lebih fun itu ya. Betul. Itu juga seru kok. Nah, apalagi nanti juga jangan khawatir untuk para orang tua. Nanti di board game ini juga akan ada panduan orang tua. Bagaimana orang tua nanti memandu permainan. Kemudian saat bermain itu harus apa aja sih yang boleh
dan tidak boleh dilakukan gitu ya, mengapresiasi misalnya, mengajak diskusi dan lain sebagainya, itu ada buku panduannya yang akan menunjang permainan ini semakin seru dan bagaimana orang tua tuh bisa menggali lebih dalam emosi anak-anaknya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih pertanyaan dari Karima Zahrotul Jannah. Syarat pemain harus sudah mampu atau paham label emosi dirinya ya. Mulai usia berapa bisa bermain board game emosi ini? Oke, untuk bermain ini mungkin gini. Jadi game ini serunya sudah karena udah ada bukunya ya. Udah buku. Jadi meskipun belum bisa baca, tapi dia sudah tahu kan ini ekspresi yang lagi apa senang gitu ya. Nah, jadi dia anak-anak itu kan sekarang kalau di game kan intuitif sekali ya. Dia udah lihat emoticon, generasi emoticon nah mungkin ya. Lihat gini tuh sebenarnya. Jadi kalau ditanya mulai usia berapa, mungkin mulai usia 5-6 tahun ya. Tapi butuh pendampingan orang tua. Ya. Jadi kalau mungkin dia sudah bisa baca, mungkin usia aktif 8 tahun ke atas itu ya, paham tentang konteks itu ya, tentang kondisi situasi seperti kartu ini, ya mungkin dia sudah nggak perlu didampingin orang tua ya, mungkin dia main sama teman-temannya itu bisa juga sama saudara-saudaranya ya. Nanti dia tinggal baca pemaknaannya seperti apa gitu ya. Mungkin main pertama sama orang tuanya ya, terus main berikutnya dia sama saudara-saudaranya atau sama teman-temannya di sekolah gitu ya, udah bisa sebenarnya kayak gitu Mbak. Oke, ya. Jadi memang permainan board game ini seru banget ya, karena bisa dimainkan di usia paling nggak 5-6 tahun, tapi itu masih dalam pendampingan orang tua ya. Jadi kalau misalnya anaknya sudah umur 8 tahun ke atas atau 9 tahun, bisa tuh main sendiri sama teman-teman atau orang tuanya juga. Nah, buat teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh ya chat di kolom komentar. Oke. Nah, karena sebentar lagi waktunya sudah habis, nggak terasa ya, ini 1 jam ngobrolnya nggak kerasa banget nih Mas Adi. Gak kerasa ngobrol 1 jam nih tentang board game, ternyata seru banget. Aduh, ini saya rasanya nggak sabar pengen menunjukkan permainan board game-nya dan pengen langsung nyoba di depannya teman-teman nih gimana serunya main board game, karena memang mengenal emosi dan mengenal emosi teman, anggota keluarga itu seru banget ternyata. Dan bisa membuat kita lebih kenal dengan anggota keluarga kita, anak-anak kita, seperti itu. Nah, ini adalah rangkaian dari kegiatan atau acara rilis ya, atau launching dari board game Emo dan Sisi. Jadi buat teman-teman nantinya di akun Instagram Emo Sisi akan ada banyak live Instagram seperti ini yang akan mengundang narasumber yang ahli gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti pantengin terus nih, simak terus di Instagram Cerita Emo Sisi tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Dan buat teman-teman juga, ini ada sebenarnya buat teman-teman yang nonton ini bisa mengisi tentang biodata ya, bisa ke akun Cerita Emo Sisi, kemudian isi biodata teman-teman di biolink. Nah, nanti kita akan update di email teman-teman atau WhatsApp teman-teman tentang informasi seputar board game ini dan live Instagram apa yang akan kita lakukan gitu. Bisa langsung berkunjung ke akun Cerita Emo Sisi dan isi data dari teman-teman ya di bio linknya. Oke, nanti teman-teman yang sudah mengisi di sana akan ada banyak sekali kelebihan yang bisa didapat, yaitu bisa dapat informasi, kemudian bisa dapat harga khusus, kemudian nggak ketinggalan berita tentang apa saja yang akan kita lakukan dan kapan board game Emo Sisi ini akan segera rilis. Nah, seperti itu. Oke, Mas Adi nih ya, karena waktu kita semakin menipis, ada nggak sih pesan-pesan terakhir nih untuk para orang tua atau siapa saja yang sedang mendengarkan live ini?
Ya, untuk teman-teman ya, untuk khususnya para orang tua, mungkin ya harus harus ini ya. Kita kadang sebagai orang tua merasa tahu gitu ya, itu wajar ya. Mungkin secara psikologis karena kita membesarkan, tetapi seringkali permasalahan itu ya yang dihadapi anak, bahkan mungkin anak itu kenapa kok tidak peka itu ya sama orang tuanya, miliknya. Butuh satu media itu ya untuk komunikasi, dan memang tidak mudah itu ya. Tidak semua orang tua itu dengan mudahnya untuk membangun komunikasi dengan anak. Ya, saya salah satu orang tua, saya orang yang introvert sebenarnya. Tapi saya merasa sangat terbantu gitu ya ketika ada board game ya. Dalam board game itu saya akhirnya bisa mengenal board game apapun sebenarnya ya. Saling memahami, mengenal, dan kita punya akhirnya satu topik pembicaraan itu ya di meja makan. Menjadi anak tidak lagi terjebak dengan gadgetnya secara otomatis karena dia udah berkomunikasi itu ya dengan orang tuanya itu ya. Mereka akan dengan terbuka untuk bercerita, dan bahkan kita sendiri mungkin sebagai orang tua yang mungkin kesulitan untuk membangun satu komunikasi, justru dengan board game ini kita bisa asik lah gitu ya. Itu yang saya rasakan ya. Ya saat ini anak saya yang paling besar udah SMA kelas 2, dan bahkan dari game itu kita bisa memulai satu pembicaraan itu ya. Nah kemarin ini ya seru ya, kok bisa kalah ya papa ya, misalkan seperti itu. Nah itulah, jadi penting ya bermain itu. Kita Plato tuh pernah bilang bahwa dengan kita mengenal orang selama 365 hari itu kalah sama bermain dengan cuma 1 jam. Artinya apa? 1 jam bermain itu kita bisa mengenal cukup dalam tentang karakteristik, emosi, banyak hal dengan orang yang kita ingin kenal itu ya. Itu udah ratusan tahun lalu ya, udah berpikir seperti itu ya. Filsuf berpikir bahwa bermain itu adalah salah satu cara terbaik. Nah, bagaimana kita mulai sebagai orang tua untuk bermain gitu ya dengan anak-anak kita. Itu Mbak. Oke, wow, keren banget nih ya dari Mas Adi. Jadi kalau orang tua atau ayah bunda atau siapa saja yang ingin lebih mengenal anaknya, jangan lupa nih melalui bermain juga kita bisa ya Mas sebagai media untuk kita berkomunikasi dan lebih kenal anak-anak kita. Wah, jadi jangan sampai terlewat nih kapan jadwal board game Emu dan Sisi ini akan rilis di awal tahun depan. Jangan lupa juga teman-teman untuk selalu ikuti akun Instagram Cerita Emu Sisi untuk mengetahui kegiatan-kegiatan seru apa yang akan kita lakukan menyongsong peluncuran board game Emu Sisi. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk mengisi biodata di biolink di akun Cerita Emu Sisi. Nanti teman-teman yang sudah terdaftar di sana akan mendapatkan informasi, kemudian potongan harga, dan banyak lagi lah keunggulan ketika teman-teman bergabung di Cerita Emu Sisi. Oke? Nah ini karena udah 1 jam nih kita bersama-sama, Mas Adi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, udah sharing banyak tentang board game. Dan sudah mau bersama-sama nih mengembangkan board game Cerita Emu Sisi. Pasti bakal seru banget, dan harapannya dengan board game ini akan membantu banyak orang tua dan anak-anak di luar sana untuk lebih mengenal emosinya dan nantinya menjadi generasi yang lebih sehat mental. Nah, terima kasih Mas Adi, sehat-sehat terus. Kita terus semangat untuk menyelesaikan progres ini ya, project ini sampai nanti selesai. Dan nantikan ya teman-teman launchingnya di awal tahun depan. Sampai jumpa, dadah!